Teori konspirasi selalu ada di setiap zaman, dari isu pendaratan di bulan yang dianggap palsu, hingga keyakinan bahwa dunia dikendalikan kelompok rahasia. Menariknya, teori-teori ini tidak pernah benar-benar hilang, justru semakin berkembang, terutama di era internet. Pertanyaannya bukan lagi apakah teori konspirasi itu benar atau salah. Pertanyaan yang lebih menarik adalah, kenapa manusia begitu mudah mempercayainya? Di video ini kita akan kupas tuntas dari sisi psikologi, sejarah, hingga cara kerja algoritma modern. Secara sederhana, teori konspirasi adalah keyakinan bahwa suatu peristiwa besar terjadi karena rencana rahasia sekelompok orang yang berkuasa. Ciri utamanya ada 3, ada aktor tersembunyi, ada niat jahat atau manipulasi, dan informasi resmi dianggap tidak bisa dipercaya. Yang menarik, teori konspirasi tidak selalu salah. Dalam sejarah, memang pernah ada konspirasi nyata. Masalahnya adalah ketika setiap peristiwa besar otomatis diasumsikan sebagai rekayasa tersembunyi tanpa bukti yang kuat. Secara biologis, otak manusia dirancang untuk mencari pola. Dulu, di zaman purba, kemampuan ini menyelamatkan nyawa. Melihat gerakan di semak-semak dan menganggapnya berbahaya lebih aman daripada mengabaikannya. Masalahnya, kemampuan ini masih aktif sampai sekarang. Kita cenderung menghubungkan titik-titik yang sebenarnya acak, mencari makna di balik kebetulan, menganggap tidak mungkin sesuatu terjadi tanpa rencana. Ketika terjadi peristiwa besar seperti pandemi, perang, atau bencana, otak kita merasa tidak nyaman jika jawabannya hanya kebetulan, kompleks, atau sistemik. Kita ingin penjelasan yang jelas, dan teori konspirasi menawarkan itu, penjelasan sederhana untuk dunia yang rumit. Ada faktor psikologis lain yang lebih dalam, kebutuhan akan kontrol. Ketika dunia terasa kacau, manusia ingin merasa memahami apa yang sering terjadi. Percaya bahwa ada dalang di balik layar kadang terasa lebih menenangkan daripada menerima bahwa dunia bisa kacau tanpa kendali penuh siapapun. Ironisnya, teori konspirasi memberi ilusi kontrol. Karena jika ada aktor rahasia, berarti ada struktur. Dan jika ada struktur, berarti dunia tidak sepenuhnya acak. Padahal, realitas seringkali jauh lebih kompleks dan tidak sesederhana itu. Teori konspirasi juga memberi rasa kebersamaan. Ada sensasi menjadi bagian dari orang-orang yang tahu kebenaran. Ini menciptakan identitas sosial. Ketika seseorang sudah merasa menjadi bagian dari kelompok yang tercerahkan, sangat sulit baginya untuk mundur. Karena yang dipertaruhkan bukan hanya opini, tapi identitas. Di era digital, teori konspirasi menyebar jauh lebih cepat. Algoritma media sosial dirancang untuk mempertahankan perhatian, konten yang emosional, kontroversial, dan memicu rasa takut cenderung lebih banyak dibagikan. Teori konspirasi memenuhi semua kriteria itu. Begitu seseorang menonton satu video konspirasi, sistem akan merekomendasikan konten serupa. Lama-kelamaan, terbentuklah ruang gema atau yang biasa disebut echo chamber. Seseorang hanya melihat informasi yang menguatkan keyakinannya, tanpa paparan sudut pandang lain. Ada istilah dalam psikologi, confirmation bias. Manusia cenderung mencari informasi yang mendukung apa yang sudah ia yakini. Jika seseorang sudah percaya satu teori konspirasi, setiap bukti yang bertentangan justru dianggap sebagai bagian dari konspirasi itu sendiri. Di titik ini, diskusi rasional menjadi sulit, karena yang dihadapi bukan lagi data, tapi sistem kepercayaan. Sejarah mencatat ada konspirasi nyata, skandal politik, operasi rahasia, manipulasi korporasi, semua pernah terjadi. Itulah mengapa teori konspirasi terdengar masuk akal. Masalahnya bukan pada sikap kritis. Masalahnya adalah ketika sikap kritis berubah menjadi kecurigaan tanpa batas.
Skeptis itu sehat, tapi sinis tanpa dasar itu berbahaya. Teori konspirasi bukan sekedar cerita aneh di internet. Ia adalah cerminan cara kerja otak manusia, kebutuhan akan makna, akan kontrol, dan identitas. Memahami ini bukan untuk mengejek orang yang percaya, tapi untuk menyadari bahwa kita semua dalam kondisi tertentu bisa terjebak dalam pola yang sama. Dan mungkin kupas tuntas yang paling penting bukan tentang teori di luar sana, tapi tentang bagaimana pikiran kita bekerja.